Om Swastiastu, Om Awilam Astu Namasidam, Om Anugadra Kertawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa anggawi bahagia saya haturkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta warna nugerahnya saya masih diberi kesempatan menyapa umat Sedarman dimanapun berada meskipun dalam via online. Sujud bakti saya haturkan kepada para maharsi yang sehingga saya dapat berbagi sedikit pengetahuan saya kepada umat Sedarman. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Gusti Agung Prabandari. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, Prodi Filsafat Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia. Ajaran agama Hindu yang disebut Trihitakarana karena itu adalah sebagai filsafat hidup umat Hindu dalam membangun sikap hidup yang benar. Menurut ajaran agama Hindu, sikap hidup yang benar menurut ajaran Hindu adalah bersikap yang seimbang antara percaya dan bakti pada Tuhan dengan mengabdi pada sesama manusia dan menyayangi alam berdasarkan yajna yang membutuhkan terlaksananya. Ajaran Trihitakarana ini adalah manusia, karena kalau terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, setiap tempat kita mempunyai perumahan keluarga. Dapat dilihat dengan jelas ada tempat suci. Tempat suci adalah untuk melakukan hubungan religius atau mendekatan diri dengan yang kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bentuk tempat suci ada tempat suci yang sederhana, kemudian yang sedang maupun ada yang besar dan megah. Umumnya tempat suci ini di Bali berada di utama Manggala, mengarah pada di mana keberadaan dari gunung, karena gunung memberikan kehidupan pada semua makhluk hidupnya. Kemudian tempat suci yang berada di timur mengarah pada dari mana matahari terbit karena memberikan sinar. Gunung dan matahari adalah sebagai sumber pemberi sinar dari kehidupan pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tempat Sedharma. Madya Mandala adalah tempat tinggal dari anggota keluarga, tempat untuk melindungi dirinya dari panas dan hujan atau sebagai tempat untuk bangunan. Sedangkan bagian Nista Mandala adalah tempat yang paling belakang sebagai tempat untuk tanaman atau tempat untuk ternak piaranya. Kemudian konsep Trihitakarana tersebut diterapkan terjadi hubungan yang harmonis dan penghuninya akan mendapatkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Keharmonisan terwujud dengan adanya kebersamaan dalam kehidupan antara manusia, binatang, dan tumbuhan yang berada dalam lingkungan tempat tinggal. Konsep dari Trihitakarana adalah keseimbangan yang harus dijaga sehingga keharmonisan ada hakikatnya. Kita hidup harus saling berdampingan dan harmonis sesama makhluk hidup, karena kita harus menyadari bahwa kita tercipta dari Tuhan yang sama dan di dalam diri setiap manusia juga terdapat Tuhan yang sama. Kesejahteraan dapat terjamin dengan baik. Kita yang dilihat dalam kenyataan di dunia sebenarnya bersumber dari ketidakmampuan untuk kita memikirkan betapa pentingnya nilai keseimbangan yang perlu dipupuk mulai dari diri sendiri. Ajaran agama Hindu yang disebut Trihitakarana itu adalah sebagai filsafat hidup kita sebagai umat Hindu. Dalam membangun sikap hidup yang benar menurut ajaran agama Hindu, sikap hidup yang benar menurut ajaran agama Hindu, kita harus bersikap yang seimbang antara percaya dan bakti pada Tuhan yang mengabdi pada sesama manusia dan menyayangi alam berdasarkan yajna. Yang membutuhkan terlaksananya ajaran Trihitakarana ini adalah manusia. Karena kalau terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya,
Manusialah yang pertama yang akan merasakan kebahagiaan tersebut. Keharmonisan dengan 3 dimensi tersebut sebagai pengewajawatan dari intisari Weda, yaitu Satyam dan Siwam yang kekalabdi. Satyam adalah kebenaran tertinggi dari Weda, kemudian Siwam dalam hal ini artinya kesucian. Dari kebenaran dan kesucian inilah terwujudnya kehidupan yang indah dan harmonis yang disebut Sundarman, di mana mewujudkan hidup yang Sundarman berdasarkan Satyam dan Siwam. Itulah yang kita lakukan dengan filsafat Trihitakarana. Pada dasarnya kitalah yang harus melakukan secara aktif hidup dengan keharmonisan yang disebut Trihitakarana itu. Karena kemanusiaanlah yang paling utama dan pertama mendapatkan keharmonisan. Kalau Trihitakarana itu terwujud dengan berhasil, dengan demikian berhasil dan gagalnya ajaran Trihitakarana itu sangat tergantung dari kita dan diri kita sendiri, umat sedharma. Singkat wacana yang saya berikan tadi tidak ada sedikit maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya memberi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Semua benda dan makhluk dalam alam semesta ini datang dari Yang Maha Esa. Tanpa Yang Maha Esa, pencipta ini tidak akan ada apapun di dunia ini. Ibarat cahaya sang surya yang datang dari surya tetap merupakan bagian dari sang surya. Begitupun semua makhluk dan benda-benda di dunia ini adalah berasal dari Yang Maha Esa dan tetap merupakan bagian darinya, merupakan sebagian dari cahayanya. Setiap jiwa adalah sebagian cahaya dari Yang Maha Esa, dan Yang Maha Esa adalah sumber atau inti dari setiap jiwa ini. Begitulah Yang Maha Esa menjadi sumber pemimpin alam semesta ini. Dan dengan perintahnya, tanpa ia sadari, terlibat lagi dengan alam semesta ini dengan seluruh gerak-geraknya. Pahala itu akan dipetik oleh pembuat karma itu bagaikan anak sapi yang tidak pernah bingung mencari induknya. Kendati pun berada di tengah-tengah ratusan induk sapi, umat sedharma, marilah kita selalu berupaya berbuat baik agar tercipta harmonisasi dalam hidup selaras dan seimbang sesuai ajaran Trihitakarana. Om Santi.